Tetap percaya di tengah tekanan. Dalam kehidupan ini, tekanan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tekanan bisa datang dari pekerjaan, keluarga, keadaan ekonomi, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Ada saat-saat di mana kita merasa terhimpit, lelah, dan hampir menyerah karena beban yang begitu berat. Dalam kondisi seperti itu, iman kita sering diuji. Kita mungkin masih percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita mulai goyah. Kita bertanya, "Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan?" Atau bahkan, "Apakah Engkau melihat apa yang sedang aku alami?" Firman Tuhan memberikan kekuatan melalui 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat ini menggambarkan realita hidup orang percaya. Tekanan itu nyata. Pergumulan itu ada. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengalaminya. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita meresponinya. Paulus berkata, ditindas, namun tidak terjepit. Artinya, tekanan boleh datang dari segala arah, tetapi tidak akan menghancurkan kita. Habis akal, namun tidak putus asa. Kita bisa merasa bingung, tetapi kita tidak kehilangan harapan. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Tuhan tidak pernah pergi. Dihimpaskan, namun tidak binasa. Kita mungkin jatuh, tetapi tidak akan hancur. Ini adalah kekuatan iman. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menopang kita. Tekanan seringkali membuat kita merasa sendirian. Seolah-olah tidak ada yang mengerti. Tetapi kebenarannya, Tuhan sangat dekat dengan kita di saat-saat seperti itu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak menjauh saat kita tertekan. Justru Ia mendekat. Ia melihat setiap beban yang kita pikul, setiap air mata yang kita tahan, dan setiap pergumulan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Namun, tekanan juga bisa menjadi titik bahaya. Karena dalam tekanan, kita bisa tergoda untuk berhenti percaya. Kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, mencari jalan pintas, atau bahkan menyerah. Disinilah kita perlu mengambil keputusan, tetap percaya atau menyerah pada keadaan. Ibrani 10 ayat 35-36 mengingatkan kita. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Firman ini jelas berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu. Mengapa? Karena iman yang tetap bertahan di tengah tekanan akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Tekanan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali tekanan adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan. Ia sedang menguatkan iman kita, melatih ketekunan kita, dan membawa kita naik ke tingkat yang lebih dalam bersamanya. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga iman kita dimurnikan melalui tekanan. Mungkin hari ini kamu sedang berada dalam tekanan yang berat. Mungkin kamu merasa lelah, hampir menyerah, dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Tetapi dengarlah ini, kamu tidak sendirian. Tuhan bersamamu. Ia tidak hanya melihat dari jauh, tetapi Ia berjalan bersamamu melewati tekanan itu. Ia memberi kekuatan ketika kamu lemah. Ia memberi pengharapan ketika kamu hampir putus asa. Tetaplah percaya, meskipun keadaan tidak berubah. Tetaplah berharap, meskipun jawaban belum datang. Karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Pada waktunya, tekanan itu akan berlalu. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa Tuhan sudah menuntunmu melewati semuanya. Mari berdoa. Tuhan, di tengah tekanan yang aku alami, aku datang kepadamu. Engkau tahu betapa lelah dan beratnya hatiku saat ini. Aku sering merasa hampir menyerah. Tetapi hari ini aku memilih untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan imanku, ya Tuhan, supaya aku tidak melepaskan pengharapanku. Tolong aku untuk bertahan dan tetap setia,
walaupun keadaan tidak mudah. Aku percaya Engkau bersamaku dan tidak akan meninggalkanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.